Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, teristimewa di bulan yang penuh barakah ini. Semoga keberkahan bulan ini selalu memberikan motivasi terbaik untuk sebagai upaya kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tanpa terasa hari demi hari perjalanan ibadah kita akan terus berlalu, khususnya di puasa di bulan Ramadan ini. Tentu banyak hal-hal, sekelumit permasalahan yang selalu datang menghantui kehidupan kita, yang selalu datang menguji kehidupan kita. Padahal pada saat yang sama kita sedang beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan segala ibadah kita ini. Tetapi kadang-kadang ada saja ujian demi ujian datang silih berganti dalam kehidupan kita. Senang atau tidak senang, kita tidak bisa mengelak dari ujian tersebut. Kita tidak bisa pergi dan kita tidak bisa meninggalkannya. Hadapi dengan sebaik-baiknya. Buka mata hati kita dengan memohon ridha Allah agar dapat terselesaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita di dalam kehidupan ini. Termasuk para shaimin shahimat rahimakumullah, kehadiran anak tangga kita. Sesungguhnya kehadiran orang-orang yang kita cintai dalam rumah tangga kaum beriman merupakan nikmat yang terbesar. Tapi begitu banyak dengan hadirnya anak di dalam rumah tangga kita. Ada bermasalah, tidak ada pun demikian. Sungguh, pernak-pernik kehidupan ini selalu dihiasi oleh hal-hal yang seperti itu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Namun sebagian banyak orang yang mendambakan kehadiran anak di dalam rumah tangga ini. Kepingin anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Yang anaknya perempuan semua kepingin anak laki-laki. Yang anaknya laki-laki kepingin anak perempuan. Sehingga sering timbul di dalam kehidupan kita. Loh, kenapa ya? Kok tidak ada indahnya kehidupan ini kalau nggak ada laki perempuan dan seterusnya. Shaimin shahimat rahimakumullah. Tentu kita bergembira. Yang memiliki anak laki-laki, kita harus bersyukur dengan hal tersebut. Yang memiliki anak perempuan, ya kita harus bersyukur. Jangan kembali kita mengurai sejarah masa lalu. Sejarah yang pernah terjadi di zaman jahiliyah saat itu, di mana mereka sangat tidak senang dengan kelahiran anak perempuan. Merupakan fenomena, bahkan di saat-saat ini pun demikian. Banyak rumah tangga yang tidak menerima kalau semua anaknya perempuan, kalau tidak ada laki. Atau semua anaknya laki tidak menerima, kepingin ada anaknya perempuan. Atau istilahnya bahasa Sumbawa itu, kalau ada seloroh yang sering menyatakan ini pipis lis ya. Amin, so pipis tama nih.
Ini hanyalah sebagai suatu ungkapan mungkin ketidakpuasan ketika mereka tidak dikaruniai seorang anak perempuan. Shaimin shaimat rahimakumullah, bahkan di sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tak kala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, ketika kehadiran anak perempuan merupakan aib, bahkan dianggap bencana. Mereka kecewa, mereka bersedih karena dikaruniai. Padahal kehadiran perempuan juga termasuk shaimin shaimat rahimakumullah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam secara khusus menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anak mereka, perempuan mereka. Ini bukan berarti anak laki-laki tidak. Karena begitu Islam mengangkat harkat dan martabat wanita dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Hal itulah shaimin shaimat rahimakumullah. Imam Muslim rahimahullah, dia menulis bab yang khusus di dalam kitab sahihnya, yaitu babu fadlil ihsan ilal banat, yaitu keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Beliau menyebutkan paling tidak ada 3 hadis di dalam kitab Sahih Muslim tersebut. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bahwa ada seorang wanita yang datang menemuiku, kata Aisyah radhiyallahu taala, dan dengan membawa 2 anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai satu pun makanan yang bisa aku berikan kecuali ada 1 buah kurma. Sekali lagi, 1 buah kurma. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu menyarankan kepada kita untuk tidak bakhil, berikanlah apapun yang terbaik dari sini, bersedekahlah walaupun dengan hanya 1 biji kurma, karena itu bisa menghalau kita dari neraka. Shaimin shaimat rahimakumullah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan 1 kurma itu kepada ibu. Maka wanita itu pun menerimanya dan kemudian membaginya menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian untuk diberikan kepada kedua anak perempuannya itu sendiri. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Masya Allah. Berbeda dengan zaman sekarang. Kadang-kadang makanan, minuman anak kita perhatikan dengan sebaik-baik. Kalau mereka sedang berangkat kuliah, thalabul ilmi, jarang sekali kita perhatikan, melihat kamu makan apa hari ini, nak. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat anak kita itu makan mie terus setiap hari. Pernah tidak kita menambah sedikit demi sedikit keuangan mereka agar mereka mampu mengecap pendidikan dengan sebaik-baiknya dengan menanamkan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian shaimin shaimat rahimakumullah, setelah wanita itu membaginya sementara dia sendiri tidak makannya, kemudian wanita itu pun bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan menceritakan peristiwa yang terjadi saat itu. Dengan secara mendetail Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan hal tersebut. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kun lahu sitran minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut dari siksa api neraka. Subhanallah. Itu akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Begitu tingginya nilai-nilai kebaikan orang tua kepada anaknya dengan tidak menelantarkan mereka, justru
dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka kelak di akhirat itu akan menjadi sitran, akan menjadi penghalang dari siksa api neraka apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian Shaimin Shaimat rahimakumullah, di dalam hadis yang kedua yang disebutkan oleh dalam bab Fadlul Ihsan ilal Banat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha juga menceritakan tentang wanita miskin datang kepadaku dengan membawa anak, lalu aku memberikannya. Jadi dia membawa 2 anak perempuannya, kemudian lalu aku memberinya 3 buah kurma dan minta sedekah 3 buah. Dan dia memberikan untuk anaknya masing-masing 1 buah kurma tersebut, 1 untuk satu dan 1 untuk ibunya. Dengan cepat kedua anak ini pun memakan kurma tersebut. Dan ibunya sendiri ketika hendak memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya, maka kedua anaknya itu mengatakan, meminta yaitu kurma yang menjadi jatah ibunya tersebut. Shaimin Shaimat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini membuat Aisyah radhiyallahu taala anha takjub memberinya, padahal dia juga dalam keadaan lapar. Begitu besar apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang terjadi pada saat itu. Maka hal tersebut diceritakanlah pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan baginya surga dan membebaskan baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatan ja'a al-yawm al-qiyamah ana wa huwa wa dham asabi'ahu." Jadi suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Di barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang di hari kiamat bersamaku," sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua jarinya begitu dekat. Shaimin Shaimat rahimakumullah, 3 hadis ini menghantarkan kita di bulan Ramadan ini bukan tentang keutamaan anak perempuan di dalam Islam yang tidak boleh diabaikan. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak kita, dan terutama di sini yaitu anak wanita. Begitu besar keutamaan-keutamaan tersebut, maka kita bisa lihat di kantor polisi itu ada khusus yang menandangani PPA, perempuan dan anak, yang menelantarkan wanita dan anak, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, saking begitu pentingnya di dalam kehidupan ini. Artinya berbuat baik kepada mereka, memberikan nafkah kepada mereka, serta bersabar dalam mengurus segala urusan-urusan mereka. Yang kedua, merupakan ujian bagi orang tua. Sebagai yang tidak disuka kehadirannya, ataupun ada yang sangat gembira ketika memiliki anak laki-laki kemudian menyepelekan kehadiran perempuan, ataupun menganggap biasa-biasa saja dengan kehadiran anak tanpa yaitu memicu kita untuk mempersiapkan akhirat kita. Ini juga harus betul-betul Shaimin Shaimat rahimakumullah, ujian yang terbesar bagi kita dengan kehadiran buah hati kita ini. Sehingga baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu dianggap sebagai ibtila, ujian. Karena umumnya manusia tidak menyukai ujian, terutama ujian yang mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dulu juga
pernah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Bahkan kalau kita membuka Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 58, sangat jelas. Wa idza bussira ahaduhum bil unsa dhalla wajhahu. Jadi orang-orang terdahulu itu apabila datang dari mereka diberi kabar gembira dengan datangnya kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka. Artinya malu, begitu malu dan marahnya mereka. Bahkan kita pernah mendengar bagaimana Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya. Saimin sa'imat rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa maksud mengayomi anak-anak kita dan juga termasuk anak perempuan ini adalah memenuhi hak-hak makan, minum, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan menafkahi dan mendidiknya. Kita tidak boleh pelit dengan anak-anak kita. Ingat, Allah titip rezeki melalui anak kita. Anak itu lahir sekaligus dengan rezekinya. Jadi jangan sampai kita takut akan rezeki Allah. Karena apa? Allah titip itu. Suatu hari saya bertemu dengan seorang pensiunan pegawai negeri. Saya menanyakan apa kabar, Pak? Oh baik, nak. Bagaimana keadaan anak-anak? Oh Masya Allah. Masya Allah. Betul-betul Allah menitipkan rezeki itu melalui saya. Ketika anak-anak itu masih kuliah, belajar. Belum terlepas kehidupannya dari kami, belum berumah tangga. Masya Allah, rezeki itu mengalir. Ketika mereka sudah pergi bersama suaminya, bersama istrinya masing-masing. Maka rezeki itu yaitu untuk saya dan istri saya saja. Maha besar Allah yang telah menitipkan rezekinya melalui dia. Karena apa? Dengan titipan tersebut orang tuanya enggak ikut makan bersama rezeki-rezeki. Oleh karena itu kita tidak boleh pelit. Kita ayomi anak itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan mengatakan wah kasih aja apa yang dia mau. Berikan apa saja yang dia mau. Bukan seperti itu. Tentu ada batas-batas yang bisa kita berikan sesuai dengan situasi dan kondisi anak tersebut. Kitalah yang mengatur sebagai orang tua. Jangan sampai kita, wah ini hadis Nabi lost control terus. Ini juga bahaya. Maka anak yang lahir dari kita itu belum betul-betul kita persiapkan akidah dan agama yang terbaik. Sehingga tak kala kita berikan satu kepercayaan, sudah tidak ada lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, menafkahi dan mendidik mereka, memenuhi kebutuhannya, dan yang lain-lain adalah merupakan tuntutan yang harus kita berikan kepada mereka. Yang keempat, so'imin so'imat rahimakumullah. Ingat, terdapat ganjaran yang terbesar bagi orang tua. Bagi kita selaku orang tua. Yang bisa mengayomi anak dengan sebaik-baiknya. Maka nikmat surga dan terhalangnya dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dambaan setiap manusia di atas muka bumi ini. Dengan wasilah anak kita, kita bisa dapat menggapai hal tersebut. Kenapa kita harus cari jauh-jauh keluar? Kalau di dalam rumah tangga kita saja pintu surga ada, kenapa kita tidak pelihara baik-baik? Harus keluar sana kemari, itu dan lain sebagainya. Didik anak baik-baik. Didik mereka mengaji dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Jangan kita bangga mereka menjadi sarjana tetapi ngaji pun tidak bisa. Dan itu saya pernah alami. Orang tua yang gagal mendidik anaknya. Belum bisa gagal karena masih hidup. Kalau sudah mati sampai mati tidak bisa mengaji, ya itu baru gagal. Tapi ini masih diberi kehidupan. Disuruh ngaji, saya tes ngaji, tidak bisa. Masya Allah. Dan itu sudah sarjana. Bayangkan. So'imin so'imat rahimakumullah. Ini yang harus kita sebagai orang tua betul-betul mendidik dengan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang berbahagia, di masa COVID-19 ini, wabah, kita betul-betul diminta untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah di rumah, ngaji di rumah, bisa adalah merupakan waktu yang terbaik untuk kembali melihat. Kalau kita sebagai orang tua, banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk agar kita bisa belajar bersama-sama. Tidak usah malu kita sebagai orang tua. Kalau memang agama kita kurang, ya sampaikanlah. Oh ini dan itu dan lain sebagainya.
Keterbukaan inilah yang akan membawa, siapa tahu anak kita lebih pintar daripada kita, atau kita lebih pintar daripada anak kita, atau istri kita, atau keluarga kita yang hidup bersama kita, maka kita bisa saling membimbing untuk kebaikan. Maka inilah bahtera rumah tangga yang selalu disebut di dalam surat Ar-Rum itu, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manusia itu dalam kehidupan yang sakinah, yang tenang. Tenang didasari dengan mawaddah warahmah. Inilah rumah tangga yang betul-betul radiyatan mardiyah yang akan membawa kepada kita. Mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum terindah bagi kita, agar kita betul-betul bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Betul-betul mengisi puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekualitas mungkin, dengan penuh kualitas yang sangat maksimal, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini, menjalani ibadah ini dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itulah shaimin shaimat, ambil hikmah yang terbaik dari COVID-19 ini dalam membentuk surga dari rumah kita. Surga itu berangkat dari rumah kita, berangkat dari tempat kita hidup tinggal bersama anak-anak kita dan istri kita. Didiklah mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu untuk menuju ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah Ramadan pada hari ini mendapat manfaat terutama bagi diri saya yang juga memiliki anak keturunan, dan juga para shaimin shaimat rahimakumullah yang setia ikut online bersama kami. Mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran terbaik, merubah diri untuk menjadi yang terbaik di dunia, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, yang insya Allah tidak hanya akan dipandang oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang akan membantu dan menolong dan memandang kita terhadap apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.